Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah, SHMM, selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Dan yang terhormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari, MPD. Yang terhormat kepada Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Magfiratul Hamdiah, MPD. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi fikih, Ibu Yaneti Ulfa, MPDI, dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Sofita, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Semester 2 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran Imam Syafi'i. Yang pertama, latar belakang. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia dilahirkan pada tahun 150 Hijriah atau 676 Masehi di kota Gaza, Palestina. Tahun kelahirannya bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i datang sebagai generasi penerus yang penting dalam dunia keilmuan Islam. Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy, suku yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya bersambung kepada Nabi melalui jalur kakek Nabi yang bernama Abdul Manaf, yang menjadikan keturunannya memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat Arab. Pada masa itu, keturunan yang mulia ini juga memperkuat kredibilitas beliau di tengah komunitas ulama dan umat Islam. Sejak kecil, Imam Syafi'i itu dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki daya tarik yang sangat luar biasa. Pada saat umur 7 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran. Dalam proses pembelajarannya itu, Imam Syafi'i sempat berguru langsung kepada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, yang membekalinya dengan pemahaman yang kuat tentang hadis dan fikih Madinah. Yang kedua, kontribusi Imam Syafi'i dalam ilmu fikih. Imam Syafi'i dikenal sebagai salah satu pendiri mazhab fiqh yang paling berpengaruh, yaitu mazhab Syafi'i, yang termasuk dalam 4 mazhab besar Ahlul Sunnah wal Jamaah bersama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah menyatukan dua aliran utama fiqh pada zamannya, yaitu Ahlul Hadis dan Ahlur Ra'i. Ahlul Hadis ini adalah kelompok yang fokus pada teks Al-Quran dan hadis, umumnya berkembang di Hijaz, Mekah, dan Madinah. Sedangkan Ahlur Ra'i adalah kelompok yang rasional dalam menggunakan penalaran dalam menetapkan hukum, berkembang di Irak. Imam Syafi'i melihat kelebihan dan kelemahan dari kedua pendekatan ini. Dia mencoba untuk menggabungkan secara seimbang. Ia menyusun suatu kerangka metodologi yang sistematis dan ilmiah, dan kemudian menjadi dasar dari ilmu usul fikih. Karya-karya pentingnya adalah Ar-Risalah dan Al-Um. Ar-Risalah adalah kitab pertama yang membahas teori usul fiqh secara lengkap, yang dimana di dalamnya Imam Syafi'i itu menjelaskan bagaimana hukum Islam ditetapkan dari sumbernya secara metodologis. Yang kedua, Al-Mum. Al-Mum merupakan kumpulan hasil ijtihad beliau dalam berbagai persoalan hukum yang praktis. Yang ketiga, metode ijtihad Imam Syafi'i. Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Syafi'i itu menggunakan 4 sumber utama yang menjadi dasar dalam metode ijtihadnya, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dan pertama dalam hukum Islam. Imam Syafi'i memulai semua analisis hukum dari nas Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah atau hadis Nabi. As-Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Imam Syafi'i sangat tegas dalam membedakan hadis sahih dengan yang lemah. Nah, hadis sahih ini adalah hadis yang benar-benar dipercaya. Ia menolak pendapat hukum yang bertentangan dengan hadis sahih, walaupun berdasarkan akal atau kebiasaan lokal. Yang ketiga, ijma atau kesepakatan ulama. Bila para ulama itu bersepakat terhadap suatu hukum dalam suatu masa, maka kesepakatan itu dianggap sebagai dalil yang kuat.
Nah, Imam Syafi'i itu mendukung penggunaan ijma yang memiliki dasar dari sumber-sumber syar'i. Yang keempat, qiyas atau analogi. Apabila tidak ditemukan nas dalam Al-Quran maupun hadis dan tidak ada ijma, maka digunakannya qiyas, yaitu analogi dari kasus serupa yang memiliki hukum yang jelas. Nah, ini adalah bentuk ijtihad rasional yang tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Imam Syafi'i menolak metode ihtisyan atau preferensi hukum berdasarkan penilaian pribadi karena menurutnya itu hal yang membuka ruang subjektivitas dalam hukum. Ia lebih memilih metode hukum yang berdasarkan dalil dan argumentasi ilmiah. Yang keempat, pengaruh dan penyebaran mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memiliki pengaruh besar yang tersebar luas di berbagai belahan dunia Islam, terutama di Indonesia. Mazhab Syafi'i itu menjadi mazhab mayoritas di kalangan umat Islam di Indonesia. Pengaruhnya sangat kuat di kalangan pesantren dan organisasi keagamannya seperti Nahdlatul Ulama atau NU. Selanjutnya, Malaysia menjadi mazhab resmi di sistem peradilan, syariat, dan pendidikan agama Islam. Yang ketiga, Mesir. Imam Syafi'i itu sempat menetap dan wafat di Kairo. Pemikirannya diadopsi luas oleh ulama Al-Azhar dan menjadi bagian penting dalam sistem keilmuan Islam di sana. Yang keempat, Yaman. Di beberapa wilayah Yaman, mazhab Syafi'i menjadi rujukan utama fikih. Pentingnya mazhab Syafi'i itu juga terlihat dari pengaruhnya di dunia pendidikan Islam tradisional, terutama di Asia Tenggara. Banyak pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam yang menjadikan mazhab Syafi'i ini sebagai dasar dalam pengajaran fikih. Kesimpulannya, Imam Syafi'i adalah sosok ulama besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena keteguhannya dalam menyusun metodologi ilmiah dalam hukum Islam. Ia adalah figur yang berhasil menjembatani dua arus besar fikih dan memberikan dasar-dasar pemikiran hukum yang rasional namun tetap setia pada dalil syar'i. Mazhab Syafi'i terus hidup hingga kini dan menjadi mazhab yang paling banyak dianut oleh umat Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.